Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Di video kali ini saya mau unboxing tabungan saya selama 1 bulan di bulan Desember. Nah, bagi ibu atau moms di rumah yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu dong celengan ini video yang mana. Nah, ini alhamdulillah saya udah berhasil menabung selama 1 bulan per hari 10.000, dan hasilnya alhamdulillah udah ada 300.000, dan ini hasil dari bulan Desember, tabungan saya bulan Desember. Nah, kita hitung dulu ya. Uangnya ini memang nggak semuanya 10.000 karena memang saya nggak bisa nabung setiap hari 10.000 per 10.000 gitu satuan, karena saya ada bolong-bolongnya, jadi saya tambal yang gak nabung tuh kayak sekaligus nabung 50.000, sekaligus nabung 20.000 gitu. Paling cuma beberapa doang yang saya setiap hari nabung 10.000 karena memang penghasilan saya juga nggak tetap gitu ya. Di video kali ini juga saya mau ajak bunda-bunda menabung 5 juta dalam 120 hari. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya mau kasih caranya di video di depan ya. Nah, ini ketinggalan satu lagi 50.000, ternyata memang dari tadi saya ngitung tuh kayak kurang, ternyata masih ada di dalam celengan 50.000. Nah, ini kita hitung 100, 200, dan ini yang recehnya ada 100.000, jadi pas ya 1 bulan 300.000. Next, ini udah di challenge selanjutnya, challenge nabung kita. Buat saya juga, buat bunda-bunda yang mau ikutan. Jadi saya buat challenge menabung 5 juta dalam waktu 120 hari. Nah, bagi bunda yang mau ikut silahkan boleh ikuti cara saya, atau mungkin bunda punya cara sendiri silahkan boleh komen ya bunda-bunda. Jadi sebenarnya saya ini udah membuat rumus ini itu udah dari kemarin-kemarin, saya pikirin matang-matang gimana caranya supaya uang yang kita tabungkan itu enggak memberatkan diri kita pribadi ataupun orang lain, supaya tips ini bisa diikuti oleh banyak orang. Cuman maaf, mungkin kalau misalkan nanti ada yang emang kok nabungnya besar banget sih, penghasilan saya kan enggak sebanyak itu setiap harinya, atau ini kan begini, ini kan begitu gitu. Mohon maaf sebelumnya karena saya juga masih banyak kekurangan. Jadi mohon maaf ya bunda-bunda. Mungkin cara ini cocok untuk para pedagang ya, karena setiap harinya mereka dapat penghasilan, walaupun penghasilannya itu nggak menentu, tapi dengan penghasilan mereka sedikitnya mereka bisa menabung. Oh iya, ada catatan juga untuk kita semua. Jadi sebelum menabung itu kita harus pastiin juga kalau kebutuhan kita itu udah terpenuhi semuanya. Jangan sampai kebutuhan kita itu ada yang terabaikan gitu. Jadi sebelum menabung, bunda-bunda nih semuanya harus menulis kebutuhan apa aja yang sekiranya mau ditutupi gitu. Setelah tertutupi semua, boleh menyisihkan untuk menabung. Jadi jangan sampai terabaikan kebutuhan wajib, karena nabung itu bukan suatu kewajiban, tapi menabung itu suatu pilihan. Jangan sampai karena kita lebih mementingkan menabung, kita mengabaikan yang wajib gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya sebelumnya itu udah tulis pakai pensil dulu karena takut salah-salah nantinya gitu. Karena saya juga masih belajar. Nah, saya mau tulis di sini tabel challenge menabung selama 120 hari. Nah, sebelum saya tulis kolom-kolomnya, saya mau kasih tahu dulu angka berapa aja sih yang harus kita tabung gitu. Yang pertama itu 10.000, kedua ada 15.000, ketiga 20.000, terus 25.000, terus 30.000, 35.000, 40, 50, 60, 65.000, 70.000, dan 80.000.
semua angka itu, semua nominal itu dikali 10 kali ya. Jadi 10 hari per angkanya. Nah, ini Musa hapus-hapusin dulu karena dari tadi nulisnya agak susah. Pulpen gelnya, pulpen warnanya ini agak kurang nempel di kertas. Jadi saya mau hapus-hapusin dulu semuanya, bekas-bekas pensilnya. Nah, udah selesai. Sekarang udah bersih semua. Kita mau mulai menuliskan nominal-nominalnya di dalam kolom-kolom. Kolom pertama angka 10 berarti 10.000. Jadi nulisnya ke bawah. Ya, ada 10 hari. 10 kali. Nah, yang kedua 15.000 dan seterusnya sampai kolom terakhir. Saya ingetin lagi, menabung itu bukan suatu kewajiban ya. Jadi menabung itu adalah suatu pilihan. Pilihan ini dimana ketika kamu ingin sesuatu, kamu harus menabung dulu. Karena uang yang kamu tata, uang yang kamu atur itu tidak bisa kamu ambil seenaknya gitu. Sama halnya ketika kita ingin menikah, ketika kita ingin punya rumah. Nah, pasti dong kita harus menabung dulu. Gak mungkin dong kita punya uang, kita udah kerja terus uang kita dihabisin tanpa harus menabung, terus kita bisa punya biaya untuk menikah gitu loh. Bagi kamu yang belum bisa nabung atau belum punya tabungan, atau udah punya tabungan tapi belum bisa rutin menabung dan berinvestasi, mungkin penyebab utamanya adalah di cash flow bulanan. Mungkin cash flow bulanan kamu itu gak sehat atau berantakan alias minus. Kalau dalam istilah itu besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Lalu kenapa kok cash flow bulanan saya gak sehat alias minus? Jawabannya sederhana sekali. Mungkin kamu lupa mencatat atau tidak pernah sama sekali mencatat pengeluaran kamu. Kalau kamu gak punya catatan pendapatan dan pengeluaran kamu juga gak bakalan tahu pendapatan kamu itu perginya kemana aja. Terus kamu juga gak bakalan tahu pengeluaran mana aja yang sering bikin bocor keuanganmu selama ini. Ibarat ember yang bocor, kalau gak kita tambal, itu pasti air yang di dalamnya itu habis. Nah, biar embernya gak bocor lagi, kita perlu dong buat nambal. Terus pasti kamu udah tahu dong bagian mana tambalan yang harus ditambal. Kamu bisa tahu bagian mana yang harus ditambal karena kamu udah sering mencatat pengeluaran kamu. Nah, jika cash flow bulanan kamu udah positif, insya Allah kamu bakalan bisa nabung. Tapi memang memulai kebiasaan baru itu perlu dilatih supaya kita terbiasa. Maka ayo kita mulai dari sekarang supaya kita lebih terbiasa lagi dengan menabung. Semangat buat semuanya. Nah, kelamaan cerita, ternyata saya udah mau selesai menulis ini tabel. Udah di angka 60.000. Ini kelihatan semua ya tabelnya. Sekarang tabel yang 65.000, habis itu 70 dan selanjutnya 80.000. Nah, di tulisan bawah itu udah kelihatan tulisan pensil, ada goals this challenge. Jadi saya sengaja tulis goalsnya supaya lebih semangat lagi untuk menabung. Ada beberapa goals yang saya pengen dapet, semoga aja bisa tercapai, amin. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Sekarang saya mau nulis goals, mau gambar goalsnya apa aja, kita lihat ya. Oh ya, sebelumnya saya mau tulis angkanya, nominalnya berapa aja supaya kita bisa tahu, kita semua bisa tahu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80.
Nah, sekarang next selanjutnya ke bagian bawah itu ada goals, ada 3 goals yang saya tulis di sini. Tujuannya untuk mengingatkan saya supaya saya lebih semangat lagi dan supaya saya lebih disiplin lagi dalam menabung. Nah, goals yang pertama aku tulis gambar uang. Bagian uang yang saya tabung ini mau saya alokasikan untuk bisnis baru saya. Insya Allah semoga bisa dilancarkan, dan semoga uangnya bisa cukup, dan insya Allah cukup-cukupi aja karena memang belum bisa banyak modalnya. Semoga dengan modal ini penjualannya bisa berkah dan bisa laris, amin. Gambar yang kedua yaitu gambar beduk, itu melambangkan Idul Fitri. Jadi uang yang saya simpan itu untuk sebagiannya untuk Idul Fitri, untuk memberi angpau atau sedikit rezeki kepada saudara-saudara yang ada di rumah, gitu loh. Yang ketiga, saya mau gambar kue dan minuman. Jadi uang yang saya simpan ini sebagian mau saya jajanin sama anak dan suami saya bersama keluarga juga, sebagai imbalan atau hadiah kepada saya yang udah irit atau untuk menabung. Oke, alhamdulillah video ini selesai. Semoga dalam video ini banyak manfaatnya untuk kita semua, untuk kalian, untuk saya juga. Dan semoga challenge ini bisa diikuti oleh banyak orang, amin. Maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau apapun yang salah dari diri saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.